Makalah kedua yang akan dibahas oleh Santi berbicara tentang latar belakang dan periodisasi kajian tafsir di Indonesia. Berbicara tentang dua hal. Yang pertama latar belakang historis, bertumbuh dan berkembangnya kajian tafsir di Indonesia. Dari mana masuk? Jadi tidak terkecuali dalam pembahasannya itu dibahas tentang sejarah masuknya Islam Al-Quran di Indonesia pertama kali dengan berbagai teori. Ada yang mengatakan dari Arab, ada yang mengatakan dari India, Gujarat, dan lain sebagainya, dan tahun berapa mulai gitu. Kemudian periodisasinya secara umum terbagi tiga tentunya. Ada masa klasik pada abad berapa itu sampai abad berapa, abad pertengahan, masa pertengahan, periode pertengahan, dan periode modern sampai sekarang. Nah, itu tentunya pembagiannya ada tiga. Tentunya periodisasinya ini harus didasarkan dengan pandangan-pandangan cendekiawan, baik muslim maupun non kalau ada, tentang bagaimana kajian historis dari periodisasi tersebut dan bagaimana latar belakangnya. Yang pertama, latar belakang itu harus Anda kaji bagaimana masuknya, tumbuhnya dulu bagaimana, kemudian bagaimana berkembangnya. Nah itu, inilah dia masuk historis. Ada dua, biasa ya kita tulis tumbuh dan berkembang. Terkadang yang dibahas cuma tumbuhnya saja, atau terkadang yang dibahas perkembangannya saja. Terlalu beda, dan itu artinya dua hal yang berbeda. Tumbuh dan, jadi tumbuh datang, kemudian berkembangnya bagaimana, memupuk. Ya, seperti saya menanam cabai, kemudian tumbuh, kemudian saya kembangkan dengan pupuk, dengan apa dan sebagainya. Ah, itu juga ya. Jadi latar belakang ini bagaimana sejarah masuknya dan sebagainya. Sebagai informasi bagi Santi, Anda harus nanti kaji bagaimana bisa Indonesia dulu pada mulanya agama tradisional, penyembah pohon, begitu ya, animisme. Kemudian masuk Hindu, masuk Buddha, masuk Islam, masuk Kristen. Ternyata yang paling dominan Islam di Indonesia. Beda halnya di India. Kerajaan Mughal, Saljuk, ada palingnya itu Joda Akbar, Jalaluddin Akbar, ya, Taj Mahal, ya. Bahkan ada tarekat Kristia, Suhararia, di situ ada di sana. Tetapi kenapa di India yang mayoritas di sekarang itu adalah bukan Muslim? Nah, ya, bukan Muslim. Padahal dulu Muslim sempat ada kerajaan yang besar di situ. Kebalikannya di Indonesia, justru kerajaan yang besar dulu ada namanya Majapahit, Sriwijaya, ya, Gorontalo itu belakangan di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam, Kutai itu belakangan. Tetapi yang berkembang itu dulu Hindu Buddha. Toh Hindu Buddha sedikit. Di India dulu yang jaya di situ kerajaan Islam. Toh yang sekarang yang banyak popularitasnya adalah Hindu Buddha. Kenapa demikian? Ini aspek sejarah yang harus kita pelajari sehingga ini menjadi bahan seorang dai, seorang mubalik, seorang sarjanawati untuk mengkaji. Lari kemana tafsiran kita ke depannya pada zaman milenial ini. Periodisasinya juga begitu. Ada namanya periode, terbagi tiga tadi, tapi masing-masing tiga itu ada namanya fase. Ada fase. Contoh, manusia itu terbagi atas tiga periode. Ada namanya periode anak-anak, remaja, dan dewasa. Anak-anak ada fase bayi, ada fase balita, kan? Dan sebagainya. Begitu pula remaja ada fasenya, dewasa juga, sampai lansia juga termasuk dewasa. Ada fase-fasenya. Jadi periode secara umum ada juga terbagi 2, 3 beberapa fase. Itu yang Anda harus berikan kata kunci. Saya berikan kata kunci supaya makar Anda lebih tajam. Ya. Kemudian pemakalah ketiga, perkembangan tafsir di Indonesia abad klasik, periode klasik, yang dibawa oleh Nur Ekawati, nanti bersamaan tampilnya dengan Utami Mita tentang karakter kitab tafsir Syamsuddin Al-Sumatrani, Hamzah Al-Fansuri, dan Abdul Rauf Singkil. Ya, kenapa bersamaan? Karena tiga ulama ini
Oke, 3 mufassir klasik ini, ya, harus dibandingkan dengan itu tadi perkembangan tafsir di Indonesia. Jadi, kalau Nur Eka membahas tentang bagaimana perkembangannya, bagaimana karakternya, tafsir-tafsir yang ada di abad klasik, periode klasik, itu secara teoritis. Kemudian Utami secara praktisnya memberikan beberapa contoh kitab tafsir. Apakah yang dikatakan oleh Eka itu sejalan dengan yang dikatakan Utami? Yang dia katakan Utami sejalan dengan Eka. Ya, kalau misalkan dikatakan bahwa karakter dan metodologi tafsir pada periode klasik itu, Eka mengatakan karakternya berupa tafsir-tafsir yang sederhana, atau misalkan ijmali, ringkas, ya, singkat-singkat. Ternyata Utami mengatakan di antara 3 penafsir ini tidak ada yang menggunakan metode tersebut, berarti salah. Tapi kalau ternyata seiring dan selaras, harmonis namanya, berarti cocok ya. Nah, jadi Eka dan Utami ini bersamaan tampilnya di satu pertemuan. Begitu pula selanjutnya pemakalah kelima, yaitu Herniati, perkembangan tafsir di Indonesia abad periode pertengahan, itu bersamaan tampil dengan Erfiani dengan karakter kitab tafsir An-Nawawi Al-Bantani. Karena tafsir ini ada di periode pertengahan. Makanya sama halnya dengan tadi, Herniati membahas tentang teoritisnya, bagaimana perkembangannya di situ secara umum di abad pertengahan di Indonesia, ya, abad 16 sampai 19 misalkan. Oke, maka salah satu contoh kitab yang monumental yang diakui oleh ulama Nusantara maupun ulama Arab internasional, ya, secara umum, itu adalah An-Nawawi Al-Bantani. Bahkan sudah beberapa orang menjadi sarjana, magister, bahkan doktor di Mesir, di Arab secara umum, bahkan di Indonesia, itu kajiannya tentang Nawawi Al-Bantani. Ya, itu banyak kajiannya, sudah menjadi disertasi, sudah banyak menjadi buku jurnal tentang ini. Sehingga 2 makalah ini harus seiring dan berjalan harmonis antara Herniati, makalah yang dibuat Herniati, dengan Erfiani. Begitu pula Alda yang membahas tentang perkembangan tafsir di Indonesia abad modern. Oke. Kemudian Abdul Muta'ali tentang pemetaan dan karakter metodologi tafsir di Indonesia secara umum. Kemudian 9 Mu'adilah, karakter kitab tafsir Bey Arifin sebagai contoh pada masa modern. Itu harus seiring juga dan satu pertemuan langsung tiga-tiganya, ya, langsung tiga-tiganya. Ya. Kalau bedanya adalah kalau Alda itu berbicara tentang perkembangan tafsir abad 19 sampai sekarang, itu banyak berbicara tentang aspek historis, aspek sejarah, ya, bagaimana karakternya, sejarahnya, apa peristiwa-peristiwa, contoh-contoh keadaan sosial politik masyarakat ketika itu. Kemudian Abdul Muta'ali Keti, ya, dia membahas tentang pemetaan, dipeta-petakan bagaimana kajian-kajian tafsir di Indonesia. Ya, ini clue-nya ada di makalah-makalah berikutnya. Ada kajian di Indonesia namanya kajian akademik dan non akademik. Secara umum yang akademik itu ada namanya kajian tafsir maudhu'i, ada kajian tafsir tahlili. Makanya skripsi anak tafsir hadis itu pada mula-mulanya, ya, abad tahun-tahun 90-an itu banyak tentang maudhu'i. Kemudian berkembang skripsinya tentang ulumul Quran. Skripsi saya berkaitan tentang ulumul Quran, tafsir ini, tafsir bil ma'thur, atau ada yang mengkaji tentang munasabah, mengkaji tentang Makkiyah Madaniyah. Itu tentang kajian KTI, karya tulis ilmiah, atau kajian tokoh. Buya Hamka bagaimana? Samsudin Al-Sumatrani bagaimana? Begitu. Ya, tafsirnya Syekh Yusuf, tafsir Al-Ghazali dan sebagainya, tafsir Asy-Syafi'i, An-Naisaburi dan sebagainya. Begitu pula pemetaannya ada kajian kitab. Nah, ini harus muta'ali jeli dan melihat di repositori UIN, Alauddin, UIN Sunan Ampel,
UIN di Jogja, Suka, maupun UIN di Jakarta misalkan secara umum sebagai sampel, di repositorinya di Google cari, itu repositori adalah semacam perpustakaan digital. Anda harus lihat di situ men-searching kitab contoh-contoh kitab-kitab disertasi misalkan, tesis atau skripsi berbicara tentang yang maudhu'i bagaimana, yang tahlili siapa-siapa saja. Ya, sekedar informasi, di prodi kita ini misalkan tafsir ya, tafsir, karena kita kajian tafsir, ada 10 dosen tetap yang home base-nya di tafsir itu ya, 1 profesor, 8 doktor, dan 1 magister di tafsir. Profesornya itu kan Prof Galib dan sebagainya ya. 10 dosennya tetapnya kita ini, 8 doktor, 1 magister, 1 profesor, itu pasti memiliki disertasi, skripsi masing-masing. Taruhlah contoh Profesor Galib ya, disertasinya tentang apa? Dia kajian maudhu'i, beliau kajian maudhu'i, yaitu tentang ahli kitab dalam Al-Quran. Ada lagi Prof Rusdi Halid, kajian apa? WR 1 kita Prof Mardan, kajian maudhu'i juga. Banyak kajian-kajian maudhu'i terdahulu. Ya, ketua prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Juga itu tentang tasbih maudhu'i semua ya. Dengan kajian maudhu'i tersebut dia berhak mendapat gelar doktor. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ada kajian-kajian tertentu. Apakah kajian maudhu'i, ciri khasnya bagaimana, ulumul Quran, kajian tokoh, kajian kitab, kajian tahlili, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah kejelihan muta'ali sebagai keti melihat bagaimana pemetaannya nanti dan karakternya masing-masing. Ya. Kemudian yang ke-9 tadi muadilah, langsung praktiknya ya, praktisnya, yaitu kita tafsir Bei Arifin. Cukup Anda kaji 2 hal, biografi singkat Bei Arifin bagaimana, dan karakter, yang kedua karakter dan metodologi Bei Arifin dalam menulis tafsirnya bagaimana. Nah, itu saja coba bahas ya. Nah, oke, selanjutnya pemakala yang ke-10 ya, yaitu Muhammad Ridwan tentang tafsir Mu'in Salim dengan tafsir Daud Ismail. Nah, sama yang membahas tentang kajian tafsir, yang dia bahas cukup 2, biografi singkatnya mufassir dan karakter metodologi dalam kitab tersebut. Ketika kita membahas misalkan ya tafsir Al-Misbah yang biasa kita dengar, berarti harus kita 2 dimensi yang kita kaji minimal. Yang pertama kita kaji siapa itu Profesor Dr. Kiai Haji M. Quraish Shihab LC.MA. Siapa itu gerangan? Kok bisa menafsirkan Al-Quran? Kok bisa membuat tafsir ini? Dan aspek pendidikan layak tidak? Tentu jawabannya sangat-sangat layak. Tapi siapa itu? Bagaimana? Jelaskan secara singkat. Begitu pula ini. Tafsir Mu'in Salim, tafsir Bei Arifin, tafsir Daud Ismail. Siapa itu biografi singkat itu? Sehingga kita juga bisa mengenal tokoh. Ingat, yang mengkaji tokoh, yang mengaji kitab, jangan lupa kirimkan Al-Fatihah kepada mereka-mereka, buku-buku yang Anda kaji. Kirimkan, itu namanya adab kita sebagai thalibul ilmi. Oke, selanjutnya yang kita kaji juga adalah kitabnya. Jadi, misalkan ini buku tentang Islam moderat dikarang oleh Pak Kiai Mustamin Arsyad. Berarti ketika kita bahas kitab, saya harus kaji siapa gerangan Dr. Kiai Haji Mustamin Arsyad LC.MA, pimpinan Tarekat Asyaziliyah Sulawesi Selatan. Siapa gerangan itu? Yang kedua, bagaimana metodenya, karakternya, apa isinya buku Islam moderat ini. Dan apa hubungan antara penulis dengan buku? Kok bisa penulis membuat buku tentang Islam moderat? Kenapa bukan Islam radikal? Kenapa bukan Islam yang fanatik, Islam ekstrim dan sebagainya? Dia moderat dan sebagainya. Tentu ada. Itu pula kajian kitab.
Ya, harus memiliki wawasan minimal 2 dimensi, mengetahui mufassir dan mengetahui kitab tafsirnya. Ya, begitu tadi ya. Kemudian pemakala yang ke-12 itu akbar. Kemudian wiwin ke-13 masing-masing membahas tentang maudhu'i dan ulumul Quran. Anda bisa melihat, oke, ini juga bisa kerjasama dengan muta'alli yang sudah kaji sebelumnya, tetapi Anda lebih dalam. Ya, kajian-kajian maudhu'i di Indonesia dan apakah secara umum atau secara khusus di UN itu bagaimana? Ya, lihat di repositori. Kalau misalkan terbatas kita ke perpus, contoh-contohnya apa? Dan ingat, kalau di repositori UIN enak sekali, ada PDF-nya. Ada PDF-nya. Tinggal lihat, download, baca. Cari, lihat, download, baca, tulis makalah. Oh, ternyata misalkan tasbih dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Qur'an, kajian maudhu'i semua. Kemudian atau tentang bintang dalam Al-Qur'an maudhu'i. Oh, ternyata begini. Adil dalam Al-Qur'an, oh begini. Oh, ternyata kajiannya ada tren abad 90-an itu maudhu'i. Abad 90-an, tahun 1990-an itu maudhu'i. 2000 ke atas misalkan corak ini. Ya. Ada trennya begini, ada trennya begini. Jadi di sini minimal yang tren ini minimal yang Anda sampaikan adalah siapa-siapa penulis tentang maudhu'i. Ya, apa judul maudhu'inya? Misalkan bintang dalam Al-Qur'an, sebuah kajian tafsir maudhu'i. Siapa itu? Tahun berapa tamat? Nah, ya. Kemudian kumpulkan siapa-siapa. Kemudian yang kedua adalah karakternya. Tafsir maudhu'i ini bagaimana? Apakah sama tafsir maudhu'i yang dikaji di Mesir, yang dipopulerkan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi sebagai pencetus kajian maudhu'i, atau beda? Nah, tentu di sini kita akan kaji. Oh, ada persamaan, ada perbedaannya begini dan sebagainya. Contohnya Al-Aqad, dia mengkaji al-insan fil Quran, wawasan Al-Quran tentang al-insan manusia. Tentu kajiannya Al-Aqad beda ketika orang Indonesia mengkaji al-insan. Tentu ada sebagainya ya, perbedaan. Begitu pula kajian ulumul Quran, ya, kajian ulumul Qurannya bagaimana, kumpulkan skripsi, tesis, disertasi tentang Al-Quran, data dulu. Yang kedua baru analisisnya. Ternyata persamaan perbedaannya begini. Kalau perlu Anda tahu, oh ini yang paling bagus ini, skripsinya yang paling bagus ini. Oh ini kajian yang paling bagus ini, yang paling kredibel, ya. Selanjutnya begitu pula makalah-makalah selanjutnya seperti Nud Badriani, makalah ke-14 dan Khairul Bil Kalam, berbicara tentang kajian toko, kajian kitab. Oke, itu juga melihat bagaimana kajian-kajian toko yang ada. Dan yang terakhir 16 ini tampil sendiri ini ya, tampil sendiri, yaitu Rizaldi ya, tentang kajian tahlili. Ini yang banyak. Judul-judul kajian tahlili ya. Judul-judul yang masuk sekarang itu banyak kajian-kajian tahlili. Banyak kajian tahlili yang masuk. Dan sekarang yang berkembang juga kajian living Quran atau living sunnah ya. Jadi Anda sebagai semester 5 ya, nanti ketika semester 6 ya kalau tidak salah sudah bisa memasukkan judul. Kalau di hadis itu di Ustaz Radi, silakan Anda masukkan judul kajian hadis maudhu'i kah, tahlili kah, kajian tokoh, kajian kitab, kajian ulumul Quran, kajian pemikiran, living sunnah, kajian lapangan dan sebagainya. Ya, itu tentukan dulu kategorinya masing-masing ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan singkat tentang materi tersebut. Silahkan dipahami, dicoret-coret ya, kira-kira sesuai dengan yang Anda cari atau tidak. Kalau tidak, tambahkan dan carilah referensi yang berkaitan tentang itu. Ingat, repositori UIN Alauddin, repositori UIN Jakarta, Yogyakarta itu sangat membantu Anda dalam mengkaji
tentang karya tulis ilmiah yang bernuansa maudhu'i, tahlil dan sebagainya. Ustaz Radi juga ketika dipercayakan untuk memverifikasi judul-judul yang masuk di hadis, kalau ditafsir kepada saya, anak-anak tafsir, ikuti, itu kami berdua selalu melihat repositori. Apakah kajian ini, judul ini sudah dibahas atau belum? Baik oleh repositori online maupun repositori offline, khusus jurusan. Oleh karena itu, mengetahui wawasan tentang judul-judul yang sudah ada, itu membantu Anda nanti ke depannya untuk membuat judul. Kenapa Anda mengkaji tentang planet, kawakib dalam Al-Quran, planet? Oh, ada kajian tentang bintang dalam Al-Quran. Ada kajian tentang An-Nujum, An-Najm. Tapi belum membahas tentang kawakib. Padahal dari aspek astrologi, astronomi ya, aspek ilmu fisika misalkan, ternyata beda. Ada perbedaan dan persamaan antara hal tersebut. Oh, ternyata yang dimaksud itu planet ini, yang dimaksud itu bintang ini, apa dan sebagainya, dan seterusnya. Oh, sudah ada ini, kalau tentang bintang sudah ada, tapi tentang planet belum ada, kan gitu ya. Jadi ini bisa melihat bagaimana aspek pembaharuan dari judul Anda, ya. Oleh karena itu, sebentar kita akan buka sesi pertanyaan, baik di grup ya, maupun di Japri boleh. Bagaimana kesulitan yang Anda alami selama 1 minggu ini dalam mengkaji makalah masing-masing, judul makalah masing-masing ya. Dan saya juga ingin mengetahui Anda sampaikan setelah video ini bagaimana progres Anda, sudah sampai mana ya. Kalau bisa dalam bentuk Word lebih bagus lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.